Come on. I'ma make it rain, 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 rain. I'ma make it rain, Come on. rain, rain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dani Production dan channel Bang Kumis Berbagi. Oke, saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Iip Hoiri ya. Beliau sebagai anggota DPR RI Dapil 1 Banten dari fraksi DPR RI DP3 Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Untuk kelanjutannya di video kali ini ikutin terus dan jangan lupa subscribe channel Dani Production dan channel Bang Kumis Berbagi. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai ya. Ini judulnya bincang-bincang santai untuk persiapan. Saya biar disiarkan juga di YouTube, di Instagram. Walaupun ngobrol santai nanti sama Pak Dewan, Haji Miftahul Khairi, anggota DPR RI. Di sini masih menggunakan masker ya teman-teman. Menggunakan social distancing karena adanya COVID-19, tetap memakai masker. Udah hujan ya, kita santai nanti sambil ngabuburit. Yang di belakang isinya apa aja? Nggak usah ya. Biar kelihatan gantengnya terus. Kayak physical distancing kan. Iya. Oke, ini masih ada beberapa teman kita yang masih di perjalanan ya Pak Yong. 3 orang lagi dari Kabar Banten, Radar Banten, dan Satelit News. Sudah lewat Pamarayan ya. Oke, ini sudah jam 5. Kita bincang-bincang santai. Gus, saya manggilnya Gus. Teman-teman tim TA manggilnya Gus. Ya terserah teman-teman. Nanti kita perkenalkan. Mungkin sudah ada yang sudah kenal baik, sudah kenal lama, tapi mungkin juga yang baru ketemu ya, gitu, dan baru tahu namanya tapi belum pernah ketemu sama orangnya. Nah, makanya hari ini secara khusus beliau meminta kemarin kepada saya untuk undang teman-teman wartawan ngabuburit. Itu. Nah, ini nama judulnya sih Kopi Aspirasi. Sewaktu beliau mencetuskan ide ini bikin kopi aspirasi, saya langsung saya teringat dengan beberapa program diskusi saya di radio salah satunya kan, termasuk yang dilakukan sama teman-teman. Nah, ini agenda diskusi perdananya bersama Haji Miftahul Khairi, anggota DPR RI, dan insya Allah nanti dilaksanakan rutin setiap bulan. Lokasinya di sini, ini sebagai tempat atau rumah aspirasi IMK Miftahul Khairi. Dan kalau bicara lokasi geografis, ini memang berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Ini Desa Cemplang ya, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Selangkah lagi itu masuk Kabupaten Lebak. Nah, seperti yang saya bilang di awal bahwa acara ini acara bincang santai kita, dan secara spesial yang perdana yang diundang adalah teman-teman wartawan. Sedianya teman-teman wartawan yang di Lebak dan Pandeglang juga kita undang Gus, tapi mereka ada acara dengan Polres, sudah dijadwalkan duluan gitu, dan diminta untuk dijadwalkan ulang. Dan ini teman-teman jurnalis yang eksis di Banten yang aktif, ada yang dari wilayah Serang yang tugasnya di provinsi,
Kemudian ada yang tugasnya juga di wilayah Kabupaten Serang dan juga ada yang di Pandeglang dan Lebak, ada Kang Denny, ada Kang Budi. Mungkin kita santai aja Gus ya. Saya sebelumnya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Raffi Hardiansyah. Saya juga background media tentunya, dan dalam diskusi ini rencananya nanti saya yang mandu. Tapi untuk episode-episode selanjutnya nanti saya mau digilir dengan TA-TA-nya Haji Ip yang lain. Haji Ip punya tenaga ahli 5 orang, ahli-ahli semua, ada yang ahli nujuk, ada ahli tirakat ya, ada yang ahli semua. Ada Akbar, Kiodi belum datang, ada Andre yang Jakarta. Nah, kopi aspirasi bersama Haji Miftahul Khairi, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi P3. Saya sedikit ceritain dulu sama teman-teman. Haji Ip ini kader muda P3 yang asli darahnya darah P3. Dari orang tuanya dulu. Sebelumnya Haji Ip menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang periode 2014-2019. Dan luar biasa, langsung karir politiknya melejit, langsung terbang ke DPR RI. Dan perjuangan untuk menduduki atau mendapat kursi DPR RI juga bukan perjuangan yang mudah. Kerja keras, saya tahu, saya lihat sampai ke pelosok-pelosok, dan luar biasa. Dari Dapil Banten 1 yaitu Lebak Pandeglang itu ada kuotanya 6 kursi dan Haji Ip salah satunya. Bahkan suara pribadi yang didapat waktu itu melebihi anggota DPR terpilih lainnya yang memang notabene adalah incumbent gitu loh. Dan ini pencapaian luar biasa, dan Haji Ip adalah kader muda P3 yang bisa disebut menyelamatkan wajah P3 di Banten, karena dari 3 dapil P3 yang tadinya mengisi satu-satu untuk DPR RI itu yang 2 hilang. Dapil Banten 2 yaitu Serang Cilegon hilang, yang tadinya diisi oleh putrinya mantan Ketua Umum P3 Pak Surya Dharma Ali. Kabupaten Tangerang Raya Dapil Banten 3 itu Pak Haji Irgan itu juga hilang, lepas, dan di Banten 1 lah yang hanya mendapatkan kursi. Artinya Haji Ip menyelamatkan wajah P3 di Banten. Banten dan Jakarta ya. Nah, ya inilah Haji Ip usia 30, usia 30. Itu usia yang sangat muda, yang sesuai dengan tagline-nya muda, peduli, mengabdi. Ada jargon juga, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Nah, jadi jargon itu juga ada di Haji Ip gitu ya. Samyong bejakan ke Bapak ya. Jadi Haji Ip berangkat dari DPRD Kabupaten Serang kemudian ke DPR RI, dan inilah tempat hari-harinya beliau di Cawilan. Walaupun anggota DPRI punya rumah jabatan anggota yang kemungkinan ditempatkannya hanya waktu-waktu tertentu. Siapa dulu nih? Sok, Kang Denny. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini menjelang kita berbuka puasa bersama anggota DPR RI Pak Ip Miftahul Khairi dari fraksi P3 mewakili Banten. Saya ulangi, terima kasih pada kesempatan ini yang telah diberikan kepada pembawa acara. Saat ini alhamdulillah kita teman-teman wartawan di pemirsa di Kabupaten Lebak dan Pandeglang sesuai dapilnya Pak Ip Miftahul Khairi dari dapil 1 Banten
anggota DPR RI fraksi P3. Saya mengaspirasi acara ini. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Denis Setiadi, saat ini di media media cetak harian Tangerang Raya, bersama mungkin dengan Kang Budi mengikuti Juara Media. Pada kesempatan ini alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan Pak Iip Misalhir di rumah aspirasi atau kopi aspirasi, di mana ini awal awal program Pak Iip untuk membawa aspirasi masyarakat Kabupaten Lebak dan Pandeglang sesuai dengan komisi ya. Kebetulan Lebak dan Pandeglang merupakan salah satu daerah di mana rawan bencana Pak Iip. Ya, ini cukup bagus, sangat menarik. Banyak yang terkena dampaknya. Dampak daripada bencana yang sering dialami, yang sering terjadi di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Saya berharap ini merupakan awal dari program Pak Iip membawa aspirasi masyarakat Kabupaten Lebak dan Pandeglang, khususnya yang terkena dampak daripada bencana yang sering terjadi, yang sering dialami oleh Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Ya, apalagi dan saat ini kita merasakan dampak daripada COVID-19 ini, yang masyarakat Lebak dan Pandeglang sangat membutuhkan bantuan, terutama dampak sosialnya ya Pak Iip. Mudah-mudahan Pak Iip bisa memperjuangkan masyarakat Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Kita media akan mensupport itu, akan mendorong itu bersama Pak Iip di membawa aspirasi masyarakat Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Ini merupakan awal. Kita insya Allah teman-teman media baik cetak, elektronik yang bertugas di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, khususnya dan umumnya Banten, kita akan mendorong itu. Mudah-mudahan Pak Iip ke depan bisa bersama masyarakat Lebak dan Pandeglang membawa aspirasi ke pemerintah pusat, khususnya Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi Anda ini kan dari Pandeglang? Iya. Kondisi penanganan COVID-19 di Pandeglang itu seperti apa? Ada beberapa permasalahan nggak yang terutama berkaitan dengan bantuan sosial dan yang berkaitan dengan tadi Komisi 8 Pandeglang seperti apa? Kalau saya melihat sebagai media ya, banyak yang keluhan-keluhan masyarakat dampak dari sosial ini, bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pemerintah itu masih kurang dirasakan, gitu. Kurang dirasakan khususnya bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Ini kayak yang saat-saat ini terjadi adalah double daripada bantuan penyaluran yang tidak yang dia dapat PKH, dapat lagi BPNT ya kan, bantuan langsung tunai, itu masalah juga ya. Dan alhamdulillah sebelum bantuan itu turun Pak Iip, alhamdulillah bantuan sosial dari para donatur, khususnya Pak Iip sebagai anggota DPR RI fraksi P3 yang kemarin turun ke bawah memberikan bantuan, itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, di saat bantuan dari pemerintah turun gitu, itu mungkin banyak kendala ya, kendala terkait dengan penerima bantuan tidak tepat sasaran. Itu aja mungkin, khusus di Pandeglang ya, khusus di mana banyak yang double. Itu baik. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Kang Denny.
jurnalis di Pandeglang tadi sudah memberikan aspirasi ke Ajib, dan pastinya Ajib tahu persis di sana seperti apa gitu, karena beberapa kali rapat koordinasi dengan BNPB, dengan Kementerian Sosial, termasuk dengan terkait perkembangan penanganan COVID-19. Nah, ini saya perkenalkan dulu satu-satu, ini sudah lengkap semua teman-teman, termasuk yang baru datang rekan-rekan kita dari Satelit News, Pak. Kabar Banten dan Satelit News. Kabar Banten berkang di dinding ya. Satelit News Kang Sidik dari Radar Banten masih di jalan. Jalan macet, Pak. Nah, ini dari yang sudah hadir, ini lengkap Gus. Dari media online ada, media cetaknya ada, media cetak juga yang memang media-medianya juga yang memang di Banten juga eksis semua teman-teman. Ada dari Banten Hits. Banten Hits ini media online yang ratingnya di Banten itu nomor 1. Banten Hits ini ada Mahyadi. Banten Hits, News Media kalah. Nah, jadi Banten Hits ini kantornya di Tangerang, tapi wartawannya ada di Banten, termasuk Banten. Di Banten termasuk media online nomor 1 bersama dengan Tangerang Online ya. Terus ada Yandi ini dari suara.com, ini media online nasional. Suara.com yang tugasnya domisili di wilayah Banten ya. Terus ada Kang Samyong, Mat Samyong kalau di Facebooknya, tapi nama aslinya Rahmat Hidayat. Oh, Rahmat Hidayat, karek nyaho sumpah we. Karek nyaho. Ini dari Poros ID yang ya beda-beda tipis sama Banten Hits, di bawah sedikit sejajar sama Banten Hits lah. Jadi berita-berita Poros ID yang memang sering menghiasi di dinding-dinding media sosial, terutama kalau beritanya Pak WH itu manis terus. Anak papa ya. Anak bapak ini misalnya. Terus ada itu Kang Denny dari Juara Media, Kang Budi juga, Kang Budi Lebak ya, Kang Denny Pandeglang. Ada Herlin dari harianbanten.com ya, Herlin. Terus tadi ada dari yang baru datang Kabar Banten, Sidik, Dindin dari Satelit News, Sidik. Ada satu Kang Supri ini termasuk jurnalis yang diperhitungkan. Nah sekarang Tribun X Radar Banten gitu loh, dan aktif mengelola komunitas jurnalis lecture yang setiap ya rutin menggelar diskusi-diskusi. Dia punya studionya khusus di rumah gitu. Nanti dipanggil ya. Udah semalam manggil siapa? Anggota DPRD provinsi ya, Juli Abdillah ya. Oke, nanti ada gilirannya anggota DPR RI, jadi spesial ya. Gitu. Terus Ahi dari News Media. Terus siapa lagi ya? Ada Pak Ayong, kira-kira inilah lah. Jadi seperti itu. Tadi baru satu aspirasi, mungkin mau dijelaskan dulu Gus gimana di sana berkaitan dengan Kang Denny, silahkan. Terima kasih Kang Denny. Iya memang betul, dalam kondisi sekarang ini efeknya ya luar biasa ya. Pertama memang dari tingkat perekonomian juga memang terasa sekali bagi kita. Masyarakat sekarang dengan adanya di beberapa daerah yang melakukan PSBB dan memang keterbatasan yang sekarang sudah diatur, ini memang luar biasa efeknya. Dan memang saya secara pribadi kemarin alhamdulillah sesuai dengan kemampuan saya alhamdulillah kemarin menyalurkan bersama dengan rekan-rekan TA itu 25.000 ton beras sama 5.000 paket sembako ya, 25 ton. Nah memang kita juga melihat bahwa dengan kondisi pandemi sekarang ini masyarakat memang sekarang ada kegamangan, artinya memang semacam banyak PHK ya. Kalau dikategorikan itu orang calon miskin ya. Calon miskin itu memang mereka dikeluarkan dari pekerjaan karena memang sudah tidak berjalannya sistem ekonomi. Nah, kami kemarin meminta kepada Kementerian Sosial
ini juga memang harus disikapi karena kemarin banyak sekali ada yang orang yang sudah tidak layak menerima bantuan tapi masih terdata. Adapun orang yang sudah bagus menerima bantuan tapi malah mereka juga ada juga di tempat yang lain untuk menerima bantuan. Akhirnya tidak terjadi double penerima atau istilahnya program-program tidak tepat sasaran. Nah itu kemarin memang kami juga mengkritisi dan insya Allah mudah-mudahan ke depan ini kita karena memang ini yang menjadi kelemahan ini terkait masalah data kemiskinan. Ini baru kita mau bahas RUU terkait masalah data kemiskinan. Nah itu kenapa data kemiskinan ini kami menjadi kami optimalkan karena nanti korelasinya dengan Kementerian Sosial. Nah itu jangan sampai bantuan jangan sampai tadi salah sasaran lagi. Paling kemarin ada yang di informasi di Batam di mana itu yang langsung di chat di dindingnya bahwa ini penerima PKH manfaat PKH. Ini tidak ini. Saya rasa sebenarnya itu lebih bagus dengan kondisi sekarang. Karena sekarang ya tadi ya betul apa yang disampaikan dulu saya pernah menyampaikan bahwa orang yang bisa ya kita bantu gitu kan. Nah, artinya kita kerjasama gotong royong untuk saling membantu. Jangan sampai ini orang mampu malah minta-minta. Ini yang salah gitu tuh. Ini yang salah ketika emang orang mampu malah minta-minta. Ya lebih baik kita gotong royong untuk membantu yang tidak mampu. Jangan orang mampu malah minta-minta ke pemerintah gitu. Itu kan yang salah. Jadi rumahnya ditempel itu efektif. Nah, efektif. Saya sih kalau memang ini di Banten juga saya menyarankan lakukan itu. Pemkab ataupun Pemprov lakukan itu. Di chat ya penerima PKH atau istilahnya ini dari miskin. Itu lebih bagus kata saya. Karena memang case macam kita aja sendiri, ya contoh dari saya ingin menyalurkan bantuan, terkadang bingung gitu karena memang ketika memang kita ingin datangnya ke jompo ataupun ke panti, tapi ya tetap karena memang apalagi sifatnya politis, satu rumah yang kita bantu yang nuntut kita 5 rumah. Nah ini juga kan terkadang seperti itu. Makanya ya tadi, tapi ya mudah-mudahan dengan memang kemarin undang-undang terkait masalah anggaran RAPBN sudah diketuk kemarin disahkan nomor 1 ya, karena memang kami beranggapan bahwa memang ini menjadi musibah nasional ya, dan pemerintah memang harus ada untuk masyarakat. Jadi ketika memang mengeluarkan anggaran ataupun apa-apa yang penting sifatnya itu demi kebutuhan dan kepentingan masyarakat ya, kami anggap itu tidak jadi masalah ya. Itu mungkin Pak Den. Kalaupun misalnya di Pandeglang saya rasa sih memang banyak ya keluhan-keluhan dari Pandeglang juga datang ke kami, datang ke saya terkait masalah ini, masalah itu. Saya rasa saya sih cuma menyampaikan bahwa ini harus proaktif dari pemerintah kabupaten. Pemkabnya ini harus proaktif ini Pemkabnya. Apalagi ya, di Pandeglang ya mungkin karena memang rata-rata memang petani dan ada juga yang dari dari migrasi atau istilahnya mudik ya, istilahnya sekarang sudah tidak punya pekerjaan. Ini makanya harus ya lebih proaktif lah pemerintah kabupatennya. Nah, jangan pencitraannya aja yang aktif gitu, tapi mengurusi masyarakatnya juga harus lebih aktif gitu. Mungkin badannya. Oke, selamat datang, ini Rojak dari Radar Banten ya. Oke. Kita lanjut diskusinya tadi berkaitan dengan aspirasi Kang Denny. Saya menggarisbawahi tadi Haji Ip itu meminta di Banten penerima bantuan sosial itu keluarga penerima bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ma ba'du. Yang saya hormati Pak Rapi selaku moderator kegiatan kita atau host ya. Moderator apa host? Host ya. Host saja. Oke. Yang saya hormati teman-teman media. Ini bangga sekali sebenarnya banyak media yang hadir, terutama tadi sampaikan ya mungkin yang selalu di-tag. Saya juga kadang bingung. Orang selalu nge-tag Mat Samyong.
semua umat Samyong. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi dengan beliau, alhamdulillah luar biasa. Makanya ini mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi perdana kita, dan memang hari ini sengaja memang saya meminta khusus kepada kalau saya berbicara rekan tim ya, rekan kerja TATA bukan tapi rekan kerja. Saya minta rekan kerja saya untuk tolong dipersiapkan agenda. Saya ingin bertemu dengan semua kalangan, tapi kita diawali dari teman-teman media. Nah, ini kopi aspirasi memang ini program kerja dari Rumah IMK. Saya punya Rumah IMK, itu Rumah Ibnu Khairi. Nah, ini kopi aspirasi ini salah satu agenda program kerjanya, di masa setiap bulan kita rencana retun terus menerus kita akan setiap undang bukan pemateri tapi dibarengi dengan kebutuhan-kebutuhan yang kayak semacam misalnya kami ingin dari tingkat RT sampai ke tingkat yang sifatnya aspiratif, itu nanti akan kita undang ke sini dan berdialog langsung. Gimana nanti kita ingin tahu bahwa keadaan di dapil, keadaan di sekitar kita ini seperti apa. Dan memang karena kita ini memang ya makhluk yang selalu ada kebutuhan. Jadi terkadang apapun yang ada di dapil kita kebutuhannya itu memang tidak bisa langsung direfleksikan, tapi setidaknya bisa disuarakan langsung. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kopi aspirasi ini saya ingin suara aspirasi ini biar bisa terbawa dan bisa saya angkat. Saya bisa angkat ke DPR RI dan mudah-mudahan ini menjadi PR utama bagi saya ketika memang keluarga besar yang ada di daerah, yang ada di dapil mensuarakan aspirasi, itu merupakan PR utama bagi saya untuk kita optimalkan kepada pemerintah, kita suarakan kepada pemerintah. Nah, teman-teman, rekan-rekan media, ini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rafi, saya juga ingin memperkenalkan diri ya. Nama saya Iib Miftahul Khairi. Perjalanan karir memang ya alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah melalui saya bisa dikatakan pemula dalam politik dan memang masih junior di Banten. Masih ini karena perjalanan karir saya dari 2014 saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang. Alhamdulillah saat itu saya dinasibkan dan saya memberanikan diri. Kalau kata orang saya didepak rekan-rekan mungkin ya, tapi saya katakan itu merupakan motivasi bagi saya. Jadi saya memberanikan diri mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI. Alhamdulillah sebuah kesempatan yang baik, sebuah nasib yang baik yang saya harus optimalkan. Karena belum tentu ke depan ya tadi nasib ini akan berpihak kepada saya, tapi saya berdoa mudah-mudahan dengan ikhtiar kita akan terus lanjutkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, itu karir saya berawal dengan Pak Rafi ini dari pertama 2014 saya mencalonkan diri. Ya bisa dikatakan saya dituntun oleh beliau. Alhamdulillah sekarang ya kita bisa menjadi partner kerja dan memang kita mengoptimalkan. Dan ini bukan usul saya yang ngumpulin teman-teman. Haji sendiri yang minta ke saya, gitu. Saya malah nggak ngusulin karena saya pikir kondisinya corona kita nggak ngumpul-ngumpul. Ternyata kemarin ada dari BNPB bahwa yang usianya 45 tahun ke bawah gitu dipersilakan untuk beraktivitas lagi. Nah, kebetulan bicara BNPB ini nyambung ke tupoksinya Ajib sebagai anggota Komisi 8 membidangi urusan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BNPB, Kementerian Perempuan dan Anak, kemudian Badan Pengelolaan Keuangan Haji, Badan Wakaf gitu. Nah, itu di Komisi 8 dan di Komisi 8 yang dari fraksi P3 2, yang satu senior Kiai Haji Muslim, yang satu lagi anak muda. Makanya di DPR, di medsos itu brandingnya Haji DPR Muda P3.
Jadi seperti itu. Nah, selebihnya mungkin nanti bisa diskusi teman-teman, baik itu terhadap profilnya maupun terhadap tugas-tugas di Komisi 8. Dan apalagi di situasi sekarang ini kan memang berkaitan sekali pandemi corona, Ajib yang ngurus itu di BNPB. Jadi barangkali ada yang ingin didiskusikan bagaimana sih yang terjadi atau yang ada di pusat berkaitan dengan program-program berkaitan dengan penanganan COVID-19 gitu. Jadi itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilahkan untuk Haji Ib memberikan dua patah kata, membuka dan ya menyapa teman-teman berkaitan dengan acara kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima daerah habis jambu ya. Tidak hanya sekedar lo berselfie saat masyarakat lo kena musibah, lo berselfie untuk pencitraan lo. Ini kan tekniknya aduh bilang jangan dipilih lagi. Ya sekian. Plus dulu Pak Supri, plus dulu. Oke, ada dua yang perlu mungkin ditanggapi. Pertama soal pembangunan kepemudaan di Banten ke depan. Memang diharapkan sosok-sosok muda yang hadir. Yang kedua soal penanganan bencana, mitigasi bencana. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, ini menarik terkait masalah ya tadi. Makanya kenapa saya selalu punya tagline saya dari jargon saya dari 2014. Muda peduli mengabdi. Muda peduli mengabdi. Karena memang sekarang aja di Lebak dan Pandeglang, saya sekarang sedang mencoba inventarisir pemuda-pemuda kreatif, pemuda-pemuda inovatif, dan pemuda orang yang ingin maju. Nah, karena memang gini, saya selalu sampaikan karena saya bermitra dengan Kementerian Sosial. Nah, di Kementerian Sosial itu ada bantuan terkait masalah KUBE, kelompok usaha bersama. Nah, itu ya saya arahkan pemuda-pemuda ketika memang punya istilahnya jalur atau istilahnya inovasi, saya arahkan ke sana. Saya katakan ke Dirjen ini, ketika memang karena memang rule usaha itu berbeda-beda rule-nya. Jadi jangan hanya ketika memang dia itu ngurusin usaha ternak atau usaha itu. Jadi ketika memang ada yang sifatnya UMKM, yang sifatnya art ataupun sifatnya kreativitas, itu saya katakan itu yang diffuse. Makanya kenapa saya sekarang bersama rekan-rekan kerja saya udah ada hampir insya ada sekitar 7 yang jadi pemuda binaan di beberapa kecamatan yang sekarang sudah ada 7. Nah, insya Allah mudah-mudahan tadi saya sih ingin juga menelurkan, artinya berbagi pikiran dengan pemerintah daerah yang ada di Banten khususnya. Nih tolong dong, Stafsus aja sekarang udah pemuda loh. Stafsus aja udah masih jomblo, perawan. Kenapa kok pemerintah kita nggak mau, pemerintah daerah kita nggak mau kayak gitu tuh? Rangkul dan anak muda gitu, karena kreatif semua loh. Gitu. Wamen ada yang wamen juga kan ada tuh. Iya, ya kan anaknya Wamen pariwisata. Iya, wamen pariwisata. Iya, anaknya HT kan, itu udah masih perawan itu kan. Coba kenapa enggak gitu? Iya, masih perawan. Boleh kita lirik lagi ya. Ya itu makanya insya Allah Mas Supri, makanya saya mohon tadi kita sinergitas ini yang hanya berhenti pada saat ini saja, dan kita ya nanti kita banyak diskusi lah ke depannya. Nah, adapun tadi untuk memang yang kita jadi soroti itu terkait masalah pasca bencana. Pasca bencana ini yang sangat penting menurut kami. Ada ini, ada ya, buka dulu. Yang penting buka dulu. Terus semangat nih, ya. Kita jeda dulu dah, buka dulu. Oke, ini sudah masuk waktu maghrib, kita batalin dulu jeda, nanti kita lanjut lagi, oke? Ya. Take off. Lebak, tinggal nyebrang doang. Kemudian, ya karena masih seusia kita, masih muda, jadi Haji. Acara diskusi ini seperti apa nih? Dia sudah diagendakan apa, perdana atau bagaimana nih? Ini perdana, emang kita membuat kopi aspirasi
tujuannya nanti kita setiap bulan akan kita terus bergiliran, di mana semua dari kalangan, semua instansi atau istilahnya kepentingan-kepentingan masyarakat nanti akan kami ajak ke sini untuk mensuarakan aspirasi-aspirasi yang ada di daerah. Tujuannya mencari aspirasi untuk dibawa ke pusat. Iya. Kita bawa nanti aspirasi-aspirasi apa aja yang ada di bawah, nanti akan kita bawa dan kita akan suarakan ke pemerintah. Itu. Ada himbauan apa pada seperti masyarakat? Kalau himbauan sih ya memang dengan kondisi pandemi seperti ini ya kita lebih perkuat imun dan iman kita sebenarnya. Dalam kondisi bulan Ramadan kita perbanyak ibadah di rumah, tidak melakukan kegiatan berlebih dan selalu berhati-hati jaga kebersihan. Himbauannya Ya, kalau himbauannya kalau saya sih lebih tadi saya sampaikan bahwa kita di dalam kondisi pandemi kita lebih menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan. Kalau sejauh ini terus menjaring aspirasi masyarakat itu melalui kita selain dari reses kita memang ada beberapa agenda yang kita sediakan khusus kayak semacam kopi ini sebelum kopi aspirasi ini kita launching, kita selalu mengadakan silaturahmi roadshow dengan beberapa masyarakat dan kita serap aspirasi itu. Dengan kopi aspirasi ini lebih efektif. Ya kami rasa lebih efektif dan mungkin karena kami ingin masyarakat ini lebih dihargai. Ketika memang ada wadah yang khusus mereka kita sediakan, kita fasilitasi, jadi mereka nanti ketika memang melakukan mensuarakan aspirasi itu tidak canggung dan tidak ada semacam tidak ada sekatan, ya itu karena kita serap aspirasi dari tokoh milenial ataupun kaum apapun yang sifatnya aspirasi akan kami bawa. Terkait penanganan COVID kan saat ini masih banyak data yang salah sasaran bantuannya. Itu gimana Pak dari pandangan saya memang sekarang ini kita masih banyak pemerintah atau masyarakat yang masih menganggap bahwa bantuan pemerintah itu masih salah sasaran. Karena memang kami juga ingin kepada pemerintah daerah tolong sebijak mungkin sesuai tadi apa yang saya katakan, kalau misalnya memang perlu lakukan pengecetan atau istilahnya pengecetan itu sebagai tanda bahwa mereka itu penerima manfaat atau PKH. Jangan sampai karena memang sekarang semua banyak orang merasa dia itu layak menerima tapi tidak diberikan bantuan, adapun yang sudah tidak layak menerima tapi diberikan bantuan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tanda itu pemerintah itu nanti tidak akan salah. Mulai kapan Pak diterapkan? Kalau saya sih inginnya secepat mungkin, tapi ini tergantung dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Mudah-mudahan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi ini mampu mengimplementasikannya dengan baik, dengan cara yang berbeda ataupun dengan hal apa. Pada terkait JPS yang disalurkan oleh pemerintah daerah khususnya di Kota Serang kan bentuknya sembako. Itu terjadi polemik, ada masyarakat yang menginginkan BLT. Sedangkan dari pemerintah daerah sendiri beralasan bahwa sembako itu lebih relevan karena kalau dikasih BLT belum tentu diberikan sembako gitu kan. Menurut Pak Dewan sendiri seperti apa? Kalau saya sih lebih kepada tadi nilai kemanfaatannya seperti apa. Kalaupun misalnya memang itu dirasa lebih baik dan lebih bagus, efektif untuk masyarakat, kenapa tidak? Tapi kalaupun misalnya memang itu nanti akan jadi bahan polemik karena BLT itu sesuai dengan apa yang disampaikan bantuan langsung tunai, ya